Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Andes Najib AKMM CA. Mungkin ada yang baru ketemu dengan saya ya. Mata kuliah kita ini adalah akuntansi keuangan 1 ya. Tidak, akuntansi keuangan 1 ini kalau kita hari itu belajar dasar-dasar akuntansi ya, kita belajarnya ada transaksi jurnal, dan transaksi jurnal masuk buku besar, terus neraca lajur, terus nyusun neraca apa namanya pernah berugi ya. Tapi di akuntansi keuangan 1 ini kita belajarnya per pos ya. Jadi per pos itu umpama kita belajar tentang kas ya. Jadi kalau nanti di neraca ada ini, umpama di sini ada buku kas gitu ya. Ini kas, ini XX gitu ya. Ini buku apa namanya? Ini saldo gitu ya, saldo awal. Jadi kalau dia di ini saldo kas kita ini, saldo kas kita itu belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Kenapa? Karena kita harus merekonsiliasi dengan rekening koran bank ya. Jadi kita ada buku, ada 2, ada rekening koran bank kayak gitu gini ya. Ini ada rekening koran bank, kita terima ya. Rekening koran ini setiap bulan ya, setiap bulan kita terima. Ini ada buku kas kita di sini ya. Ini buku kas perusahaan ya, nama buku kas. Jadi selama kita ngerjakan apa ini kas ini, kita harus merekonsiliasi ya, rekonsiliasi bank namanya. Jadi kita membandingkan buku kas kita ini dengan rekening koran bank ya, sehingga nanti dari rekonsiliasi itulah angka yang benar gitu ya. Jadi kalau kita nanti tiap bulan ya, tiap bulan kalau kita buka rekening bank, tiap bulan kita nanti dapat rekening koran bank ya. Nanti kita cocokkan dengan buku kita ya. Jangan sampai ada yang salah ya. Ada apa namanya perkiraan orang masuk ke tempat kita. Kenapa begini ya? Karena rekening koran bank ini banyak nama orang di sini ya. Jangan-jangan namanya hampir mirip dengan nama perusahaan kita di sini. Jadi bank bisa aja nanti salah, yang seharusnya masuk ke rekening sana dimasukkannya ke rekening kita ya. Jadi tiap bulan harus direkonsiliasi ya. Namanya nih, ini rekening koran kita namanya rekonsiliasi bank ya. Rekonsiliasi bank. Jadi membandingkan rekening koran ini dengan buku kas perusahaan ya, kita bandingkan, kita membuat namanya satu rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi itu apa yang menyebabkan harus direkonsiliasi? Yang pertama adalah deposit on transit nih. Deposit on transit. Jadi deposit in transit ini umpama gini ya, kalau ini nanti kita bank, ini bank, ini perusahaan gitu ya. Ini perusahaan atau PTX kita bilang gitu ya. Dia menyetor uang ke bank ya, setor uang ke bank sama dia. Ini store ya. Store uang ya. Dari sini kemari kita udah mencatatnya di sini kas bank ya. Tetapi bank karena kita nerimanya di sini umpama bank ini nerimanya umpama pada akhir bulan ya, bisa tanggal 29, 28 ya. Umpama Februari kan 28, 29, bisa tanggal 30, tanggal 31. Jadi masuk uang kita kemari ya. Kita udah nambah buku cash kita di sana, itu udah kita tambah. Tetapi bank
baru tanggal 1-nya mencatat ya. Tanggal 1 baru mencatat dia. Mencatat uang yang kita ini. Padahal kita kan tutup bukunya, makanya di dalam akuntansi ada namanya cut off ya. Cut off. Kita tutup di sini. Ya kalau mau ini bulanan bisa ya. Umpama ini Januari bisa ya. Jadi tiap bulan kan tutup gitu. Bisa juga sampai nanti kita di sini Desember, umpama di sini ya, kita tutup Desember gitu ya. Jadi kalau kita catat tanggal 31, bank baru nyatatnya pada tanggal 1 bulan 1. Ini tahunnya kan sudah berubah ya. Kalau ini tahun 20 X1, ini tahun 20 X2. Makanya karena ada perbedaan ini perlulah direkonsiliasi gitu ya. Salah satu diantaranya adalah deposit in transit gitu nanti ya. Jadi kita udah catat, bank belum. Pengertian belum bank ini bukan nggak dicatat oleh di bank, dicatatnya tapi tanggal 1 bulan berikutnya. Sedangkan kita mau tutup gitu ya, tutupnya kan per bulan, sehingga nanti kalau saldonya ini kita datang kemari nggak sama ya, rekening bank ini kita laga sama uang kita nggak sama, harusnya dia sama. Makanya supaya dia sama kita perlu merekonsiliasi. Jadi kalau ada namanya deposit and transit kayak gini ya, maka nanti buku bank ini harus ditambah ya. Ditambah, kalau nanti saldo bank berapa di rekening koran kita, tambahkan dengan uang yang kita store di sini supaya nanti sama sama buku kita gitu dia nanti. Kemudian yang kedua ada namanya outstanding check ya. Outstanding check ini dia gini ya. Kita bayar utang ya. Perusahaan bayar utang, jurnalnya kan adalah hutang dagang gitu ya. Hutang dagang pada cash ya. Ini kita bayar pakai cek. Jadi nih, kita bayar pakai cek. Ceknya kan kemari ya, kita tujukan kemari. Tapi waktu kita bayar utang dagangnya kan nggak kita bayar apa banknya, utang dagangnya kita kasihkan cek ya, cek ini kita serahkan kepada PTB gitu Pak ya. Kita udah menjurnal ini ya, kita udah jurnal di buku kita hutang pada cash ya. Tetapi pada tanggal nanti tanggal 30, tanggal 31 atau tanggal berapa di sini waktu akhir bulan atau akhir tahun ya. Cek yang kita bayarkan ini oleh PTB belum dicairkan ke bank ya. Oleh PTB belum dicairkan ke bank. Akibatnya rekening koran kita nanti saldo kita bank ini kebesaran ya. Padahal kita sudah mengurangi di sini ya. Jadi kalau dia nanti kejadian seperti itu, maka buku bank ya, buku bank ini harus kita kurangi saldonya supaya sama sama saldo kita di sini ya. Saldonya harus sama. Bisa nih ya, gambarannya dia gini. Kan logis gitu ya. Umpama cek saya bayar sama si A ya, udah bayar sama si A. Saya kan udah menjurnal nih ya, utang dagang pada cash ya. Tetapi si A mungkin bayar lagi sama si B. Belum ke bank dia, belum dicairkan duitnya di bank. Sehingga saldo rekening kita kan bertambah, kita di sini sudah berkurang, dia gitu ya, udah berkurang. Maka perlu namanya direkonsiliasi, berarti buku bank harus kita kurangi saldo rekening banknya. Oke. Kemudian berikutnya ada namanya bank charger. Bank charger, bank chat ya, bank chat. Bank chat ini gini ya, kalau kita taruh uang di bank ya, kita masukkan uang di bank kan ada biaya administrasinya ya, kan ada biaya administrasinya. Umpama buku cek ya atau buku giro itu kan ada bebannya nanti di sini. Kita kan belum tahu di sini ya, di buku kas ini kita belum tahu ya, atau kita di sini belum tahu. Kita baru tahunya nanti kalau datang rekening koran bank kemari, baru kita sesuaikan. Oh rupanya ada biaya ya. Ada biaya. Berarti kalau dia begitu ya, kalau dia seperti itu, maka buku perusahaan ini harus kita kurangi ya, beban yang dilaporkan oleh
bank melalui rekening koran. Jadi kita tahunya dari rekening koran, ya. Pengertian kita di sini dalam rekonsiliasi bank ini, ya, uang kita itu kita simpan di bank, ya, bukan di laci, ya. Kalau di laci nggak perlu kita pakai ini, ya. Kalau di laci kita nggak usah pakai pembukuan ini. Itu kan kalau udah di laci, pertama kan resikonya kan tinggi, ya, takut hilang di rumah. Kalau ini kan kita taruh dia di bank, ya, taruh di bank, ya. Nanti kita cara ngambilnya pakai cek, ya, atau mau narik atau mau bayar kan pakai cek, ya, sehingga kita ada kontrolnya, ya. Resikonya kan jadi kecil daripada kita menyimpan uang di kantor, ya, di brankas, itu nanti terbakar, dicuri orang banyak. Ini makanya ini salah satu pengendaliannya adalah uang itu harus disimpan di bank, gitu deh nanti, ya. Jadi bukan uang yang di laci, ya, karena kita berasumsi kita bukan usaha-usaha gede, ya. Kalau usaha gede ya lah di laci, ngapain pakai kayak gini, ya. Kan ini usahanya kan kita menganggap udah besar, jadi semua harus pakai bank. Bank ini bukan hanya satu bank, ya. Bank kan banyak bank, ya. Mungkin perusahaan ini, ya, naruhnya ada di bank X, ya. Dia mau taruh di bank Y juga bisa. Dia mau taruh di bank S juga bisa, ya. Terserah dia, ya. Itu dia. Biasanya kalau nyimpen uang kayak gini, ini adalah ada hubungan apa namanya, hutang piutang, ya. Kita juga minjam uang sama bank ini, kita juga duit kita harus taruh di situ. Jadi nanti ada ininya, ya, ada balance-nya. Kalau nggak bank ngasih pinjam, kita nanti nggak kita taruh uang cash kita di bank lain, ya nggak mau dia, ya. Biasanya kalau kita pinjam uang, bukunya ada di sini, namanya satu buku giro, satu buku pinjaman. Jadi masuk keluar terus gitu deh nanti. Nih. Kemudian ada namanya collection by bank, ya. Collection by bank ini kita nyuruh bank untuk menagih, ya. Mungkin ada piutang kita suruh bank menagih, ya. Jadi nanti waktu dapat uangnya kan ada biaya-biaya, ya. Umpama nanti dia berhasil menagih piutang kita, ya, piutang perusahaan ini, nagih, uangnya kan masuk dulu ke bank. Kita kan taunya belakangan, ya. Jadi waktu nanti kita terima rekening koran, baru kita tahu rupanya ada uang masuk dari si Anu yang kita suruh bank, ada biayanya. Itulah kita nanti bikin debit kredit, ya. Jadi dia sifatnya gitu, ya. Kemudian ada yang terakhir, yang berikutnya ada namanya not sufficient. Fund check, ya. Fund check, ceknya ini. Jadi yang kelima ini, ya, kita terima piutang, ya. Perusahaan ini terima piutang oleh rekannya tadi, membayar, ya. Jadi waktu dia nanti kita terima cek, ya, dari PT Jet, ya. Kita terima cek untuk bayar utang dia kepada kita, sama kita sini piutang. Kita di sini kan catatnya kan cash, ya. Ini sebenarnya cek, ya. Cek. Titik-titik ini pada piutang dagang PT Jet, ya. Yang kita terima cek ini, kita udah jurnalnya ini, ya, piutang udah kita kurangin, ya, piutang dia. Kemudian cek ini kan kita store ke bank, ya, gitu deh, ya. Cek yang kita dapat nih kita masukkan ke bank untuk supaya bank membukukan saldo kita bertambah, ya. Ini tadi. Waktu kita mau ini ke bank, ya. Jadi kalau di sini umpama ada
Utangnya ya kita terima ini ada umpama 10 juta ya. Ini 10 juta, ini 10 juta. Waktu cek ini mau kita cairkan duit X ini untuk nambah saldo kita, ternyata uang si PT Jet ini ya, uangnya 9 juta ya. Yang ada di saldo rekening koran bank ini. Kan tentu oleh bank kan ditolak ya, tidak mau dibayar. Namanya not sufficient ya. Cek ini kan balik lagi ke kita ya. Pada saat dia balik ke kita lagi, piutang ini kan harus kita balikkan lagi ya. Piutang berarti kan nggak jadi bayar dia. Piutang dagang ya, PT Jet pada cash ya. Cashnya kita kurangin supaya buku kita berkurang gitu di sini. Jadi kita dapat cek dari pelanggan ya untuk bayar utang dia, di sini piutang. Waktu ini kita mau cairkan uangnya ke bank ya, ternyata duitnya nggak cukup ya. Yang tadinya dia tulis di cek itu 10, ternyata saldo dia ada cuman 9 ya. Jadi ditolak oleh bank ya. Jadi ditolak oleh bank ya, maka jurnalnya pun harus kita balik ya. Nih, kalau tadi jurnalnya gini, sekarang kita balik lagi supaya seperti semula. Jadi udah dapat ya. Jadi gambarannya ini kenapa perlu Yang terakhir adalah error. Ya. Error. Error ini adalah kesalahan ya. Kesalahan itu bisa dua-duanya salah ya. Bisa salah bank, bisa juga salah kita. Ya, kita yang salah. Maka harus dua-duanya harus kita perbaiki ya. Umpama bank salah ya, kita kirim uang, kita kasih cek kemari ya, sampai di sini ceknya ya dimasukkannya ke tempat bank orang lain ya, apa namanya, PT yang lain. Ini kan harus kita perbaiki lagi ya. Makanya kalau di rekening koran tuh dia kasih tempo kalau nggak salah saya 1 minggu ya. 1 minggu setelah rekening koran ini kita terima dari bank, kita harus merekonsiliasi. Kalau enggak ya selesai ya. Dia kasih tempo seminggu. Jadi kalau dalam seminggu itulah kalau mungkin apa salah bisa kita perbaiki ya. Jadi kalau kita lihat dia ada 6 ya, supaya nanti saldo kita ini sama ya antara ini dengan buku perusahaan ya. Itulah saldo yang benar, bukan saldo yang ada di buku perusahaan ini ya. Kalau kita tengok sekilas ya lihat sekilas yang benar ya ini orang kita catat semua bayar utang, tapi kan kita nggak perhitungkan ini ya. Ternyata ada outstanding check ya, kita udah ngurangkan di buku ya. Yang terima cek belum mencairkan uangnya ke bank, malah yang terima cek ini bayar kepada pihak ketiga lainnya. Dia bayar ke saya, cek kita berjalan terus ya, belum bergerak di sini ya, kita punya saldo, maka perlu disesuaikan ya. Itu gambarannya ya, pertama ya. Kemudian macam mana kita membuat ya supaya dia berjalan sama ya. Jadi kalau nanti kita perhatikan di sini ya, ini kan ada adjustment ya. Jadi kalau kita nanti gini harus di adjust ya. Kita ada jurnal gini, ternyata ceknya cek kosong, balikkan lagi, kita harus jurnal balik, kembalikan lagi. Jadi mana yang salah itu nanti yang kita perbaiki. Yang kita perbaiki adalah buku perusahaan ya, bukan bank. Yang kita perbaiki adalah buku, karena ini yang kita pegang ya. Ini kan kita berhubungan dengan rekening koran, maka tiap bulan harus di adjust ya. Kalau sudah, kita lanjut ya. Lanjut kita membuat rekonsiliasinya. Jadi rekonsiliasinya ya, ini contoh ya, terlihat di buku. Ini sebenarnya bukunya ini buku lama ya, karena kita dianggap ini udah tahu waktu dasar-dasar akuntansi ya. Jadi cara membikinnya ya, ini umpama perusahaan ABC ya, mau pakai PT boleh ya.
Ini rekonsiliasi bank. Kemudian untuk periode ya, untuk 30 September 20 X1. Ini dia nanti ya. Jadi kalau kita bagi dua gini ya, rekonsiliasi ini tetap pada tanggal akhir bulan ya. Kalau Februari bisa tanggal 28, 29. Kalau yang lain 30, 31, 30, 31 ya. Jadi saldo perusahaan di sini ya. Saldo perusahaan XX gitu ya. Di sini adalah saldo bank. Saldo bank ini pegangannya adalah tadi ya, kita pegangnya di sini adalah rekening koran. Gitu deh nanti ya. Rekening koran yang kita terima setiap bulan. Kemudian ada ditambah ya. Karena ini ada rekonsiliasi dia, ditambah umpama ada penagihan bank XX ya. Kemudian kesalahan perusahaan XX, kemudian ini tambah ya XX ini deh. Kemudian dikurangi ini beban dan beban jasa bank. Beban jasa bank ini, kemudian cek kosong. Cek kosong tuh itulah tadi ya, not sufficient check fund ya. Ini kemudian kesalahan oleh perusahaan. Ini ya, XX. Ini nanti jumlahnya sini. Ini kurang, maka ini saldo menurut perusahaan yang benar. Saldo menurut perusahaan yang benar. Jadi angka ini ya nanti harus sama bank di sini ya. Itulah nanti saldo yang akan naik ke dalam buku besar nanti ya. Yang akan naik ke buku besar. Jadi sekarang kita lihat lagi sini ya, saldo bank ya. Ini susunannya pun gini ya, ditambah. Ini apa yang mau ditambah? Antara lain setoran dalam perjalanan. Dalam perjalanan XX ya. Ini tadi kan kita ada di awal tadi, kita udah nambah ke buku bank ya, rekening buku bank yang ada sama kita di perusahaan. Karena tanggalnya adalah tanggal 30, dibukukan oleh bank pada tanggal 1 bulan berikutnya. Maka untuk merekonsiliasi harus kita tambah ya. Kemudian kesalahan bank. Kesalahan bank. Kesalahan bank. Ini bisa di sini ya. Nanti jumlahnya sini, jumlah lagi. Kemudian dikurangi. Ini adalah cek yang masih beredar. Yang masih beredar ya, kita di sini. Kemudian kesalahan oleh bank. Ini jumlah, ini dikurang, ini hasilnya harus sama dengan ini ya. Ini harus sama. Inilah nanti yang nampak di buku kas ya, di saldonya itu. Saldonya inilah dia. Jadi gini deh.
Jadi nanti ya. Jadi caranya dia seperti ini. Yang kita adjust nanti, yang kita bikin jurnal yang sebelah ini, karena ini perusahaan ya. Yang bank kita nggak kita ganggu ya. Yang bank ini urusan bank ya. Kita sama kita ini ya. Oke, kalau sudah kita coba ya. Kita coba membuat soal ya. Simulasi ya. Jadi kalau udah ngerti ini soalnya, saya bacakan ya pelan-pelan, baru kita isinya pelan-pelan ya. Yang pertama ya, saldo rekening giro PT Abuba per tanggal 31 bulan 5. Ini kita ganti ya, kita ganti Mei 31 Mei ya 20X1 menurut catatan bank ya, menurut catatan bank 22 juta nih ya, menurut catatan bank 22 juta 487 730. Ini menurut yang tadi rekening korannya, inilah kita kutip dulu ya. Kemudian sedangkan menurut catatan buku perusahaan dia sebesar 19 juta nih, 19.080 150. Ini dia. Jadi ini gambaran pertama, ini saldo perusahaan ya pada tanggal ini dia ya. Bank pun dari rekening korannya jumlahnya ini. Nah, sekarang mau kita rekonsiliasi ya antara rekening koran bank dengan buku kita ya. Perbedaan ini nanti ya, perbedaannya disebabkan pertama cek nomor 10 ya, tulis nanti ya. Cek nomor 10 yang diterima PT Abuba, ini namanya PT ya, tadi kita ganti, tadi ABC, sekarang kita ganti PT Abuba. PT Abuba dari PT Utama ya, dari PT Utama sebesar 404 juta ya, 4342 500 ini ternyata tidak cukup dananya. Jadi kalau tidak cukup dananya, PT Abuba ini ya, dia terima cek dari PT Utama ya. Kemudian mau dibawa ke bank, duitnya nggak cukup ya. Padahal kita tadi waktu di sana kita sudah menjurnal ya, cash pada piutang dagang PT Utama. Ini deh. Ini angkanya adalah 4342500. Ini kita. Jadi maksudnya waktu kita terima cek itu kita prasangka baik aja sama si PT Utama ini ya. Begitu kita terima ya kita jurnal ini. Udah. Kemudian uangnya dimasukkan ke bank, ternyata dananya nggak ada. Ya. Berarti kalau begitu ya, kalau dia begitu saldo kita ya, ini saldo kita di sini waktu kita terima, ini angka ini ya, angka ini udah masuk di include di dalam ini ya. Jadi waktu ditolak oleh bank, maka kita harus kurangkan di sini ya, cek kosong ini ya, karena namanya not sufficient check fund ya. Berarti angkanya ini adalah 4342500. Gitu dia nanti ya. 4342500 ya. Karena angka waktu jurnal yang ini dia udah masuk di dalam ini, jurnalnya ini. Waktu kita mau cek ini, mau kita uangkan, ditolak oleh bank ya, karena dananya nggak cukup. Maka ini sebagai kurang, di sini kita harus mengadjust ya. Adjust ya. Berarti jurnal ini harus kita kembalikan.
Piutang dagang ya, PT utama pada cash ya, 4342 500. Inilah dia namanya jas ya. Ini jurnal ini dia sudah include di dalam sini ya. Makanya di sini kita sebagai cek kosong 4342. Saya kita lanjut. Kemudian bank ya, catat ya. Bank salah memasukkan atau mengkredit setoran milik PT Abuba sebesar 427 ya, 427 500 ya, 500 ke rekening giro milik PT Ababil ya. Jadi yang salah bank ya. Jadi maksudnya gini ya, bank ini ya dia salah memasukkan ya. Jadi salah masukkan maksudnya ada setoran milik PT Abuba, kita ada store duit ya, store, ternyata dimasukkannya bukan ke rekening PT Abuba tetapi dimasukkannya ke rekening PT Ababil ya, sebesar ini ya. Kalau begitu ya, kalau gitu bank ya, bank ini, saldo bank ini kan kurang melaporkan sebesar ini ya, kurang melaporkan, maka di sini kita bikin dia harus ditambah saldo kita ya sebesar 427 500. Bisa ngerti ya, maksudnya kita nih PT Abuba menyetor ke rekening bank, ke duit kita setor kemari dah, udah kita setor, ternyata bank ini seharusnya masuk ke rekening Abuba, dimasukkannya rekening PT Ababil, maka saldo kita di sini harus ditambah. Oke, bisa ngikutin ya. Kemudian yang ketiga, cek yang dikeluarkan PT Abuba. Kita PT Abuba ya, tanggal 10 Mei ya, sebesar 297 2.097.700 ya, sampai akhir Mei ya, sampai pada akhir bulan Mei belum dicairkan oleh pemegang cek ke bank. Inilah namanya outstanding check ya. Outstanding check ini kita udah mengurangkan di sini. Ini saldo ini udah kita kurangkan ya. Bank belum. Kenapa bank belum? Karena ceknya masih beredar. Ya, berarti saldo kita ini kebesaran. Kalau begitu ini harus kita kurangi di sini. Ya. 2.977.500. Bisa ngerti ya, ini namanya outstanding check. Kita di buku udah kita kurangkan ya, ternyata yang pemegang cek itu belum mencairkan uangnya ke bank. Akhirnya waktu kita mau rekonsiliasi, saldo kita ini kebesaran. Jadi saldo kita ada dua ya, saldo menurut buku, saldo menurut rekening koran ya, menurut rekening koran gitu deh nanti. Jadi harus kita perbaiki ya. Kemudian berikutnya cek nomor 20 ya, catat ya, cek nomor 20 sebesar 432.000 untuk membayar utang atas pembelian peralatan kantor, dicatat dalam buku perusahaan 658.350. Jadi gini ya, cek itu nilainya 432 ya, perusahaan untuk bayar utang ya. Tetapi dicatat di dalam buku ini ya, dicatat dalam buku adalah 350. Jadi kita tulisan ceknya ini ya, ini tulisan dicek ya, tetapi di buku kita tulis ini, berarti ada selisih 350.622 ya.
226 350. Berarti waktu pengurangan ini di buku ini pengurangannya kebesaran. Bisa ya? Kalau begitu kita bikin di sini ya, kesalahan ya. Berarti ini harus dibikin 226 350. Kiana bisa ngikutin ya, 226 harus kita tambah ya, karena ceknya tertulis ini, tapi di buku kita tulis ini. Berarti ini kita kekecilan, maka harus kita tambah. Kesalahan perusahaan ini deh. Bisa ya? Jadi kalau gitu nanti ini harus di-adjust ya. Jadi kalau begitu berarti adjustnya gimana nih? Utang ya. Adjustnya 226. Cash harus kita bikin lagi ya sini ya. Cash. Ini adjustnya ya. Cash pada hutang dagang sebesar 226 350. Itu deh. Sudah ya, ini berikutnya ya, catat ya. Kemudian nomor 5, cek nomor 11 ya, sebesar 1942, cek nomor 11 sebesar 1942500 ya, yang dikeluarkan PT Abuba, PT ini ya, kita PT Abuba ya, oleh bank salah dibebankan kepada PT Kabuba. Jadi ada namanya PT Abuba ini ya, bank salah ya, dibikinnya ke PT Kabuba. Jadi kenapa sering terjadi kesalahan di bank? Karena nama-nama rekening koran orang mirip-mirip nanti di sini ya. Wajar kalau dia salah, makanya setiap tanggal 31 dikirimkan rekening koran sama kita supaya untuk mencocokkan nama saldonya ya. Jadi kalau dia begini ya, 19, cek nomor 11 atau 42 yang dikeluarkan oleh PT Abuba oleh bank salah dibebankan ke PT Kabuba. Berarti saldo kita ya, saldo kita, saldo perusahaan ya, ini buku bank, berarti saldo di bank ini kebesaran ya. Kalau dia kebesaran, maka kita harus kurangi ya. Kita kurangi di sini namanya kesalahan bank ya. Dikurangi kesalahan bank sebesar 1942500. Itu deh. Bank yang salah ya. Kita udah ngurangi, kita udah benar, karena dia ditaruh ke rekening tadi Kabuba, berarti saldo bank kita ini kebesaran ya. Makanya bank harus ngurangi ya. Kemudian berikutnya ya, tulis ya, setoran tanggal 31 ya Mei sebesar 1 juta ya, 1.597.597.770 ya, belum muncul dalam laporan bank per 31. Inilah nanti namanya yang ini apa namanya tadi, kalau kita di awal dia namanya deposit and transit. Maksudnya gini, kita udah menambah ya, di sini kita udah nambah, bank belum mencatat. Ya, berarti saldo ini kekecilan. Kalau gitu namanya setoran dalam perjalanan, atau istilah lainnya deposit and transit. Berarti angka ini harus ditaruh di sini ya. 157.770. Ya, bisa ya? Kenapa kita tambah di buku bank? Ya. Karena tadi kita nyetornya mungkin pada tanggal 31 Mei. Kita udah naik di sini, angka kita udah naik. Tetapi rekening yang ini ya belum nampak. Berarti kalau gitu harus kita tambahkan dia kemari, ya. Kemudian berikutnya nomor 7 ya,
cek yang diterima dari pelanggan, ya, sebesar 200. Cek yang diterima dari pelanggan sebesar 2.175.000. Jadi cek yang diterima dari pelanggan sebesar 2.175.000 dicatat dalam buku perusahaan, ya. Jadi ceknya ini, ya, ini cek dia terima, tapi dicatat di buku perusahaan adalah 2850. Ini yang salah kan perusahaan ini, ya. Jadi cek kita terima ini, tapi dicatat oleh perusahaan sebesar ini, dicatatnya di sini, ya. Bisa ngerti, ya? Kita terima cek. Waktu kita terima cek kan kita jurnalnya kan cash pada piutang, gitu, ya. Tapi yang kita catat di buku adalah, berarti kan ada selisihnya ini, ya. Ini 5, ini 7, ini 6, ya. Selisihnya kan A675. A675 ini, ya, A675 ceknya 217, kita catat ini, berarti di sini kesalahan perusahaan, ya. Di sini kesalahan perusahaan, maka dia taruh sini, ya, A675. A675. Gitu, ya. Jadi, ya, cek yang diterima dari pelanggan 2175, ya. Kemudian dicatat dalam buku perusahaan 2850. Berarti yang ini tadi kebesaran, ya. Maka harus kita kurangi dia sebesar ini supaya sama angka ceknya 2175. Gitu, ya. Kemudian yang ke-8, bank berhasil menagih piutang, ya. Tadi kan kita ada collection by bank, ya. Jadi bank berhasil menagih piutang milik PT Abuba 5.250.000 dengan bunga 352.500. Jadi ceknya itu, ya, ceknya 5.250.000 dengan bunga ini, ya, ini cek bunga ini sebesar 352.500, ini bunga. Kemudian beban bank, ya, ini 142.500, ini beban. Jadi maksudnya bank udah menagih cek sebesar ini, kita dapat ada bunga, kemudian tapi kita kena beban, ya, beban bunganya, beban tagihannya sebesar itu. Maka, ya, kita mencatatnya karena kita 52 ini bank, ya, 525, ya. Ini kita jurnalnya cash 546. Ya, jadi bisa jurnalnya bisa gini, ya. Kita mau jurnalnya ini sekali jalan juga bisa, ya. Jadi 525 tambah bunga kurang biaya, itu nanti hasilnya 5460. Ini dia hasilnya, ya. Jadi jurnalnya nanti ini, ya, ini agak lompat-lompat, jurnalnya cash pada piutang dagang ini sebesar, ya, kalau kita mau netkan aja berarti ini 5460, ini 5460. Kemudian mau masuk ke buku, ya. Waktu mau masuk ke buku perusahaan ini, ya, collection kesalahan bank masuk di buku 54 ini, kita harus nambah, ya. Kita penagihan oleh bank ini tadi, ya. Penagihan oleh bank ini 5.460. 5.460. Jadi masalah yang ini, ya, 325 itu mau kita jadikan satu boleh, nanti mau kita lepas juga boleh. Ini kan kita jadikan net aja, ya. Net maksudnya
cek yang ditagih ini, kemudian kita dapat bunganya, kemudian ada biaya bank, kita dapat net, sehingga jurnalnya ini adjustment ya. Harus kita bukukan karena di buku perusahaan. Ini baru kita masuk namanya penagihan bank, gini deh. Oke, yang terakhir, bank membebankan beban administrasi untuk bulan Mei 156 ya. 156.000. Maksudnya gini, bank ya membebankan beban administrasi. Ya kalau namanya kita taruh uang di bank kan ada beban administrasi. Kita tahunya itu pada akhir bulan waktu terima rekening koran. Bank udah mencatat, kita kan belum. Ya, kalau kita belum maka yang 156 ini kita taruh sebagai beban ini ya. Gitu deh. 156.000. Kalau udah begitu baru kita jumlahin ya. Kalau kita jumlahin ini harus balance ya. Harus balance. Jadi kalau ini kita bilang di sini berapa nih ya? Ini 350 6 8 6 5. Kemudian ini tambah ini taruh sini ya. Kemudian ini jumlahin berapa jumlah sini ya. Ini kurang ini dapatnya ini ya. Kemudian saldo bank ini kita jumlahin ini. Ini kalau jumlahin ada berapa nih? 70 12 1 15 1 12 ya. 1902 ya. Ini nih. Nanti ini berapa jumlahnya taruh sini, berarti ini tambah ini kurang ini angkanya harus sama ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah kita di sini. Inilah dia rekonsiliasi ya. Jadi nanti jurnalnya ya, jurnal penyesuaiannya yang berkaitan dengan ini, yang pertama yang 226. Nih, ini satu ya. Kemudian yang kedua cash pada piutang. Ini dia. Cash nih. Kemudian piutang usaha pada cash 432. Ini dia. Ini jurnal. Kemudian yang 675. 675 mana dia tadi? Ini ya, kesalahan oleh perusahaan. Kita jurnalnya nanti di sini adalah piutang usaha, kita tambah piutang usaha pada kas ya. Ini 675. Ini jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang terakhir tadi beban administrasi ya, itu adalah jurnalnya beban ya. Ini jurnalnya beban administrasi bank pada cash ya, sebesar 156. Jadi kalau kita mau itu ya, ini nomor 5 adjustmentnya, nomor satunya 226. Mana dia 226 yang nomor 1 ya adjustmentnya. Kemudian nomor 2-nya 546. Nih ya. Nih. Ini nomor 2. Ini 1 2, itu tadi nomor 5. Kemudian 4342. Nih. Ini nomor 3. Kemudian 675. Nih. Ini nomor 4. Jadi adjustmentnya 1 2 3 4 5. Yang hanya berkaitan dengan perusahaan yang ada di sebelah sini aja. Yang sini enggak, ya. Yang di situ enggak. Saya kira itu aja ya pengantar dari saya. Nanti berikutnya saya kirim soal. Jadi ini pelajarin dulu ya, nanti lihat di buku akuntansi keuangan 1. Lihat dulu macam mana bank rekonsiliasi. Ini tadi contohnya saya giniin. Nanti berikutnya saya kirim soal, nanti baru dijawab, baru kirim kembali sama saya. Oke, ini aja yang bisa disampaikan ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.